Shalom warga kerajaan, gimana kabarnya? Saya harap kita semua dalam keadaan baik ya, baik secara jasmani maupun rohani. Nah hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Ibrani 12 ayat 3 sampai 11. Mari saya ajak untuk saudara sama-sama baca bersama saya, Ibrani 12 ayat 3 sampai 11. Firman Tuhan berkata demikian, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu, seperti kepada anak-anak, hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terhadap anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diterita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya, kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu Ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tapi kemudian Ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Nah, dari ayat yang baru saja kita baca ini, kita akan merenungkan dua hal. Yang pertama adalah tujuan mulia dari penderitaan kita. Dan poin yang kedua adalah apa yang menjadi jaminan kemenangan kita dan pengharapan kita di dalam penderitaan. Nah, yang pertama adalah ini. Pertanyaannya ini, apa tujuan dari penderitaan kita? Nah, ini tentunya adalah sebuah pertanyaan yang sering sekali ditanyakan ya. Nah, pertama-tama kita mesti tahu, mengapa Tuhan mengizinkan penderitaan di dalam hidup kita? Pertama kita mesti tahu bahwa kekristenan bukanlah iman yang menentang penderitaan. Hidup ikut Yesus bukanlah hidup yang menjanjikan bebas dari penderitaan. Malahan Alkitab seringkali mengajarkan kepada kita bahwa penderitaan adalah bagian sakral dari perjalanan iman kita. Nah, kita harus tahu pada waktu kitab Ibrani ditulis ya, kemungkinan sekitar tahun antara 60 sampai 70. Ya, mereka ini murid-murid Yesus, pengikut Yesus pada zaman itu hidup di bawah penderitaan dan penganiayaan yang sangat hebat, yang saya rasa jauh lebih berat dari apa yang kita rasakan hari-hari ini. Ya, contoh, mereka hidup di zaman pemerintahan Kaisar Nero, dan kalau saudara tahu, ya saudara lihat di internet, pada waktu itu Kaisar Nero adalah kaisar yang sangat sadis, dan murid-murid Yesus pada zaman itu mengalami penyiksaan yang sangat sadis dan luar biasa di bawah Kaisar Nero. Nah, itu baru penderitaan fisikal, dan lebih daripada itu, mereka juga mengalami penderitaan emosional dan sosial. Ya, banyak di antara mereka yang memilih untuk ikut Yesus dan mereka dibuang, ditolak oleh keluarga mereka. Nah, di tengah-tengah penganiayaan dan penderitaan yang seperti itu, salah satu tema sentral kitab Ibrani adalah ini. Penulis kitab Ibrani mengingatkan dan menguatkan iman pada murid Kristus. Caranya bagaimana? Dengan mengingatkan kepada mereka tujuan dari penderitaan mereka dan bagaimana karya salib Yesus sudah memberikan kepada mereka jaminan kemenangan dan pengharapan yang tidak tergoyahkan untuk penderitaan mereka. Nah, lensa apa yang mereka pakai dalam melihat penderitaan sehingga iman mereka tetap kuat di tengah-tengah penganiayaan dan penderitaan yang luar biasa itu? Penulis kitab Ibrani mengingatkan kepada mereka bahwa penderitaan adalah didikan Tuhan yang memurnikan mereka, membersihkan mereka dari dosa, dan membawa mereka kepada kekudusan di dalam Tuhan. Wow. Nah, ini dua poin penting. Yang pertama ya, yang kita harus tahu di sini adalah ini. Dosa adalah musuh atau masalah utama dari setiap daripada kita. Dan yang kedua adalah ini, kekudusan adalah agenda utama Tuhan di dalam hidup kita. Nah, kita hidup di zaman postmodern ya, di zaman yang dimana kata dosa dan kekudusan itu sudah terdengar begitu kuno dan asing. Sehingga kita menjadi lupa terhadap hal yang paling penting dalam hidup dan harusnya menjadi fokus dalam kehidupan ini. Bahkan gereja
menurut saya atas nama relevansi sudah sangat jarang membahas dua hal ini. Padahal dua hal ini adalah esensi utama dalam kehidupan kekristenan. Dari dulu sampai sekarang, masalah utama manusia adalah dosa. Masalah terbesar kita bukanlah virus, masalah terbesar kita bukanlah penyakit, masalah terbesar kita bukanlah krisis keuangan atau apapun. Masalah terbesar manusia dari dulu sampai sekarang adalah dosa. Nah, kita perlu tahu bahwa dosa itu lebih daripada sekedar melanggar sebuah peraturan. Ya, Alkitab memberikan sebuah diagnosa yang lebih dalam akan apa dosa itu. Yaitu apa? Yaitu dosa adalah sebuah penyembahan berhala. Yes, di balik setiap dosa adalah penyembahan berhala. Apa itu berhala? Berhala adalah segala sesuatu yang mengambil tempat Tuhan sebagai yang utama di dalam hati kita. Berhala adalah sesuatu yang mengikat hati kita lebih daripada Tuhan. Berhala adalah sesuatu yang kita andalkan lebih daripada kita mengandalkan Tuhan. Berhala adalah sesuatu yang kita harapkan untuk memberikan kepada kita keamanan, kebahagiaan, kepuasan daripada Tuhan. Berhala bisa saja uang, berhala bisa saja kekuasaan, berhala bisa saja kekayaan kita, berhala bisa bisnis atau karir kita, penerimaan atau pujian orang lain, atau bahkan juga bisa pelayanan, ibadah, dan keluarga kita. Dan ini adalah masalah setiap daripada kita. Kalau kita baca di Roma 3 ayat 23, Paulus berkata seperti ini, semua manusia sudah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, John Piper pernah memberikan sebuah ilustrasi yang sempurna dalam menggambarkan hal ini. John Piper berkata seperti ini, gambarannya Roma 3 ayat 23 ini adalah seperti ini. Saat kita ini memiliki sebuah berlian yang berharga, ya, lalu kita kehilangan berlian itu dan kita menggantinya dengan kotoran. Dan itulah gambaran kita. Saat kita menggantikan Tuhan dengan hal lain sebagai yang utama di dalam hidup kita. Nah, lalu yang kedua adalah ini. Jadi apa itu kekudusan? Secara simpel kata kudus berarti dipisahkan. Artinya ini, Tuhan itu kudus berarti ia tidak dapat disandingkan atau dibandingkan atau dimasukkan ke dalam satu kategori dengan hal yang lain di dalam dunia ini. Apa aplikasinya dalam kehidupan kita? Hidup kudus artinya ini, hidup dengan Tuhan sebagai yang pertama dan utama di dalam hati kita. Dan ini adalah kehendak Tuhan. Ini adalah kehendak utama Tuhan, agenda utama Tuhan di dalam kehidupan kita. Mungkin selama ini sebelum COVID terjadi, kesibukan-kesibukan kita membuat kita lupa akan Dia. Tuhan bukanlah yang utama yang memikat hati kita. Hikmat Tuhan bukanlah yang utama yang kita andalkan dalam hidup ini. Kehendak Tuhan bukanlah yang utama yang kita kejar. Pribadi Tuhan bukanlah yang utama yang kita dambakan di dalam kehidupan ini. Nah, melalui COVID ini, Tuhan mulai memprotoli satu persatu apa yang menjadi berhala dalam hati kita. Dan Dia mulai mengingatkan kepada kita bahwa Dialah yang utama dalam kehidupan kita. Saya percaya Tuhan mengizinkan COVID ini terjadi dalam kehidupan kita supaya Dia bisa kembali mengambil tempat yang utama dan pertama di dalam hati kita. Nah, saat itu terjadi, ayat 11 berkata seperti ini. Ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Nah, kita kira damai itu adalah saat kita mempunyai uang banyak. Damai itu adalah saat karir kita sukses. Damai itu adalah saat semua orang memuji kita. No, itu semua adalah berhala palsu yang tidak dapat menolong dan menyelamatkan kita. Damai yang sejati adalah saat seluruh sukacita dan pengharapan kita terdapat di dalam Dia yang tidak akan pernah gagal dan mengecewakan kita. Nah, poin yang terakhir dari sharing saya hari ini, apa jaminan kemenangan kita dan pengharapan kita di dalam penderitaan? Nah, di ayat yang pertama yang kita baca tadi sudah memberitahu kepada kita kuncinya. Ibrani 12 ayat 3 berkata seperti ini. Ingatlah selalu akan Dia. Siapa Dia? Yesus. Dialah jaminan kemenangan kita. Ayat sebelumnya yaitu ayat kedua berkata seperti ini, marilah kita melakukannya dengan mata tertuju kepada Yesus yang memimpin kita di dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa. Ingatlah Dia, lihatlah Dia. Arahkan pandanganmu tertuju kepada Yesus. Kenapa? Karena Yesus yang sudah mati bagi kita. Maka kita bisa menjalani hidup ini dengan status sebagai anak-anak
Allah. Sehingga kita bisa melihat penderitaan ini bukan sebagai musibah atau kesialan, melainkan sebagai bentuk kasih Bapa yang mendidik kita, menghajar kita, mendisiplin kita, memurnikan kita. Sehingga kita menjadi semakin serupa dengan Dia. Jadi di dalam Anda menghadapi musim yang unik ini ya, mungkin kita merasa lemah, mungkin kita merasa hopeless, mungkin beban yang kita pikul ini terasa berat. Jangan menyerah, ingatlah akan Dia, lihatlah ke salibnya, arahkan matamu kepada Dia, ingat bagaimana Ia bertahan, menahan semua penderitaan dan hinaan itu di atas kayu salib. Untuk Anda dan saudara, disitulah letak jaminan kita. Disitulah letak jaminan kemenangan kita. Disitulah letak pengharapan kita. Dia yang memimpin kita, Dia yang akan membawa iman kita kepada kesempurnaan. He loves you, He cares for you, and He never leaves you. Tuhan memberkati.